parcok, parjo, sama aja lah. Tapi kita jadi punya istilah itu. Karena kita nggak bisa memisahkan antara alat negara dengan alatnya pemerintahan. Akhirnya kita jadi harus selalu membanding-bandingkan saat ini. Seperti kata Bung Melki tadi, di satu sisi kita takut juga sama polisi, tapi sekarang juga takut juga sama tentara, takut juga banyak gitu. Karena kelemahan kita dalam memahami ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini boleh nanti pindah ke sana, boleh bolak-balik. Sebenarnya tadi Mas Uceng ngajak saya sweet, mau saya duluan atau dia duluan. Untung saya dekat dengan Bung Melki duduknya, jadi saya bilang Bung Melki saya aja. Jadi akhirnya saya kebagian duluan. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semuanya. Saya kira kalau kita membahas apa yang barusan disampaikan oleh Pak Indarto akan sangat menarik. Tapi saya mau kita pergi dulu dari situ sebentar. Mari kita sisakan skeptisisme dalam semua hal, kita harus skeptis ya. Jadi kita nggak boleh langsung percaya, tapi memang skeptisisme bahkan pada diri saya sendiri, silakan kawan-kawan skeptis. Jadi itu perilaku orang-orang berilmu kan biasanya harus begitu ya kawan-kawan ya. Dan kemudian, tapi tadi ada sedikit sih di bagian akhir itu pas lagi Pak Indarto menyampaikan, saya langsung terbayang sebuah novel tuh tadi tuh. Sama nggak pikiran kita? Novelnya siapa kira-kira? 1984 ya, George Orwell ya. Agak-agak ini ya kayak Big Brother gitu. Tapi oke lah nanti kita diskusikan. Pada siang hari ini saya sebenarnya singkat saja ingin membicarakan soal tadi yang disampaikan oleh Bung Melki. Soal saya tarik dulu ke akar konstitusionalnya. Jadi saya cuma punya 1-2 slide saja sekedar untuk backgrounder karena saya ingin menyampaikan lebih banyak sebenarnya secara lisan. Saya ingin bilang pertama-tama sederhana sekali yang saya taruh di depan. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman boleh baca sama-sama. Sederhana sekali, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Saya bacakan saja semuanya, takutnya bagian bawah tidak terbaca. Nah tapi kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian, saya jadi berangkat dari yang disampaikan oleh Bung Robert juga tadi ya, yang meletakkan diskusi kita dalam konteks civil society. Nah sekarang saya ingin membawanya ke dalam konteks negara. Jadi bayangkan kita memang mesti membawa persoalan ini dalam konteks negara vis-a-vis civil society. Negara dalam relasinya dengan civil society. Kalau saya sama Mas Uceng belajarnya sama hukum tata negara, kecenderungannya orang yang belajar hukum tata negara belajarnya institusi melulu, benar nggak Mas Uceng? Kayaknya gitu ya kita ya. Dan pidato guru besarnya Mas Uceng juga soal lembaga negara. Nah tapi bagi kami, saya dan saya kira Mas Uceng pasti sama dan banyak pelajar hukum tata negara lainnya, harus selalu mencoba untuk meletakkan konsep negara ini dalam relasinya dengan orang biasa. Karena yang punya negara ini kita. Jadi ketika kita membicarakan institusi, kembali kita harus letakkan dalam konteks ini bagi warga masyarakat sebenarnya dampaknya apa? Apakah di bagian mana dia memenuhi, menghormati dan melindungi hak warga? Harus kembali ke situ. Kalau tidak mampu bahkan mengambil hak-hak warga, berarti desain institusionalnya keliru. Nah pegangannya itu dulu kawan-kawan. Nah jadi saya juga, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, oke ini bagus gak sih? Pasal 30 ayat 4 ini, emang dulunya gimana sih? Dulunya teman-teman, saya nyontek nih biar gak salah. Jadi dulunya itu, kata-katanya itu cuma soal hak kita. Contekan saya harus digesernya agak ke bawah, jadi harus taruh dulu ya sebentar ya. Jadi dulu itu bunyinya hanya soal, jadi babnya bab 12 pertahanan negara. Sekarang jadi pertahanan dan keamanan negara. Ya memang kadang-kadang kita harus lihat pasal tuh sedetail itu, nanti ada konteks dibalik, ada diskurs analisisnya. Apalagi dalam pasal-pasal hukum. Dulunya itu kata-katanya cuma bab 12, pertahanan negara, pasal 30, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2,
syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. That's it. Selesai. Tahun 2000, karena kita membicarakan reformasi sektor keamanan, dan sebelumnya juga sudah dibahas, kita ingat dong waktu tuntutan reformasi yang dibawa-bawa ada 6, salah satunya kan soal ABRI. Ya, kita jangan pernah lupa konteks itu. Nah, waktu itu kemudian yang terjadi adalah ada pemisahan. Nah, tapi teman-teman juga mesti ingat, yang mengubah konstitusi tahun 99 sampai 2002, pasal ini masuknya tahun 2000 ya. Kalau di dalam file saya ada bintang 1, 2, 3, 4, 99, 2000, 2001, 2002. Itu adalah MPR yang dipilih tahun 1999. Artinya apa? Ingat nggak dulu MPR kita konstruksinya kayak apa? Cuma fraksinya ada cuma Golkar, awalnya ya. Kemudian PDI, kemudian PPP. Kemudian dulu sebelum 99 ada satu lagi biasanya, yaitu fraksi ABRI. Dulu 99 Soeharto jatuh, pemilu masih ada waktu itu fraksi TNI Polri. Nah, jadi ada diskusi yang menarik sekali pada sekitar tahun 99-2000 sampai akhirnya keluar pasal yang seperti tadi. Nah, kawan-kawan, dari pasal yang sederhana itu kita tetap harus melihat konteks sejarahnya. Dengan ABRI, apa yang kita pahami? Pertama, bukan hanya soal ada TNI, ada Polri, tapi kita juga membaca dalam konteks postkolonialisme. Kita juga harus pahami konteks bahwa ABRI, TNI maupun Polri, tumbuh dalam situasi satu, dia adalah bagian sejarahnya ya, adalah bagian dari kekuasaan pemerintah kolonial di tanah jajahannya ini. Maka dia kecenderungannya represif. Karakternya memang begitu. Dan kemudian kalau kita bicara kolonialisme, kita tidak hanya bicara soal Belanda atau VOC, atau kita ada perdebatan lagi kan ini kita dijajah 350 tahun apa berapa tahun sih dan seterusnya. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Ingat, di ujung tahun 42 sampai tahun 45 yang menjajah kita bukannya orang Jepang yang sekarang kita suka rame-rame ke sana dan kita sukai pop culture-nya, tapi pemerintahan fasis Jepang. Tahun 42 itu bukan pemerintahan Jepang seperti yang teman-teman lihat sekarang, bukan. Itu memang pemerintahan fasis Jepang. Jadi karakter polisinya maupun tentaranya juga terbawa. Jadi teman-teman kalau ingat peta begitu ya, saya kira di buku sejarah kita banyak sekali baca soal itu, tapi mungkin kita kurang bisa membayangkan suasananya. Tapi teman-teman mari kita bayangkan pemerintahan militer Jepang waktu itu. Makanya kalau teman-teman sempat baca dalam sejarah, wah Soekarno waktu itu ke Hanoi, diskusi dengan ini dan lain sebagainya, kemudian BPUPK yang Dokuritsu Jingusu Chosakai dan lain sebagainya, itu kan negosiasi dengan pemerintah militer Jepang. Nah jadi bayangkan itu sehingga keluar karakternya. Jadi kawan-kawan kita memang kalau membaca situasi Polri pada hari ini tidak bisa melepaskannya dari sejarah. Jadi tidak bisa juga membandingkannya, tidak membandingkannya dengan reformasi TNI. Jadi 3 hal teman-teman. Pertama, sejarahnya berdua. Berdua maksud saya tentu TNI dan Polri. Dan sama-sama lahir dari konteks kolonialisme yang tadi saya ceritakan. Yang kedua, setelah ada reformasi sektor keamanan tahun 2000-an awal, maka polisi menjadi sebenarnya sipil. Jadi kalau dikatakan polisi itu kawannya rakyat, yes betul, setuju. Secara konseptual. Tapi sejarah membuat masih ada, dalam tanda kutip saya pinjam istilahnya Robert tadi, residu. Residu berupa budaya militerisme. Apa tuh budaya militerisme? Ya dalam hal komando dan juga dalam hal struktur. Nah itu yang masih tersisa.
Nah yang ketiga, dan ini juga menurut saya sama pentingnya, ada dampak kedua dari pemisahan itu. Teman-teman, ibu dan bapak sekalian, kalau orang cerai, suami istri, biasanya berantemnya karena apa sih? Selain soal anak, harta gunung ya. Itu biasanya alasannya tuh selingkuh ya. Tapi biasanya berdebat di dalam pengadilan, biasanya dalam hal harta gonogini. Nah jadi bayangkan dipisahkannya, bercerainya TNI dan Polri juga dulu, sebenarnya membuat, saya sampai tulis karena saya takut salah ngomong, nih sensitif soalnya, tapi menurut saya kita mesti melihat perilaku masa lalu dengan privilege ABRI. ABRI kan berjaya betul ya kawan-kawan ya, bukan hanya pada masa Soeharto, ya Soeharto juga tentara, tapi juga pada masa Soekarno, ketika Soekarno dekat dengan militer. Ketika waktu itu antara militer dengan PKI kemudian juga ada sedikit kompetisi untuk kekuasaan yang dekat dengan Soekarno, dan kemudian kita juga paham ada konteks nasionalisasi tahun 50-an dan kemudian ada beberapa aset nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan Belanda yang kemudian dikuasai oleh negara, tapi kemudian ada persoalan politik ekonomi yang sangat-sangat berat di situ. Jadi mari kita baca sama-sama perilaku ini, lanjut sampai dui fungsi ABRI, lanjut terus sampai 98, kemudian bercerai. Nah pertanyaannya, gonogininya gimana nih? Siapa yang punya privilege itu? Karena wilayahnya jadi beda. Polisi menjadi sipil, tentara tentu saja tetap tentara. Harus kembali ke barak. Apakah sumber-sumber daya atau potensi sumber daya ekonominya menjadi sama persis? Makanya saya sebutnya pakai istilah harta gonogininya gimana nih. Nah di sini kan yang kemudian jadi agak-agak rumit. Nah kemudian alat negara ini tadi ya sudah di depan ya. Mungkin buat yang di depan nggak kebaca bawahnya ya. Tapi intinya begini, saya juga pernah tulis di Tempo, di majalah Tempo ketika mengulas soal tentara sebenarnya. Karena kata-katanya sama. Baik untuk tentara maupun untuk polisi istilahnya adalah alat negara dalam konstitusi kita. Ayat 3, ayat 4. Tapi ada satu lagi yang pakai istilah alat negara. Teman-teman tahu? Kira-kira apa? Badan Intelijen Negara. Tapi dia di level undang-undang, pasal 10 coba cek. Jadi waktu saya menggali soal lembaga negara, ketemu loh kok ini alat negara ya? Kok cuma 2 ya, TNI sama Polri. Pas saya cek, di Undang-Undang tentang Intelijen Negara pasal 10, BIN juga disebutnya alat negara. Nah apa itu makna alat negara? Ada 2, sederhana aja. Saya pakai istilahnya Mas Uceng tuh waktu roasting udah saya bilang, Mas Uceng tuh kalau ngomong selalu sederhana saja. Tapi memang sederhana. 1, alat negara. Apa artinya alat negara? Dia tidak mengambil keputusan politik. Itu makna alat, itu dulu ya, alat. Jadi artinya dia hanya menjalankan keputusan politik yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Legislatif, eksekutif, dan seterusnya. Yang kedua, dan ini juga penting sekali, fokus pada kata negaranya. Saya diskusi beberapa kali dengan Robert dalam diskusi kita soal dalam bahasa Indonesia kita agak kesulitan dengan istilah negara, publik, dan rakyat, warga, dan seterusnya. Karena maksud saya begini, apa makna dari negara dalam konteks alat negara? Apakah si alat tunduknya pada pemerintah atau pada siapa? Siapa itu negara? Kita pernah mikirin nggak? Siapa itu negara? Apakah negara adalah pemerintah? Apakah negara adalah presiden? Apakah negara adalah rakyat? Atau apa? Kita agak diskusi saya dengan Robert karena kita terpantik oleh kesulitan juga untuk memahami selain negara juga publik ya. Karena dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris kita tahu misalnya public expenditure. Oke, dalam bahasa Indonesia apa? Seringkali kita
membayangkannya publik itu negara. Kerugian negara, maksudnya apa tuh? Kerugian negara dalam tipikor. Tentu saja teknis hukumnya ada ya, tapi maksud saya dalam bahasa. Karena bahasa akan menentukan banyak hal. Politik bahasa ya. Sama dengan kebijakan, kok kebijakan ya? Kan biasanya kan policy ya. Tapi nggak selalu bijak kan kebijakan ya? Kebijakan nggak selalu bijak kan? Tapi kenapa kebijakan dalam terjemahannya bahasa Indonesia? Politik bahasa ya. Sama kayak government. Government kalau bahasa Inggris apa? Maksudnya terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah pengelola ya. Tapi kalau di kita pemerintah. Pemerintah dekat dengan kata apa? Perintah. Nah jadi dari situ saya ingin ngajak teman-teman mikirin alat negara. Oke, negara itu siapa? Apakah 3 lembaga yang dapat title alat negara itu, BIN, kepolisian, tentara, itu adalah alatnya pemerintah atau alatnya rakyat? Nah itu loh. Dan kita makin dikacaukan dengan bahasa itu juga karena kita punya sebuah sejarah juga. Bagaimana pada masa bangsa ini didirikan, para pendiri bangsa itu juga punya konsep tentang negara yang menjadi satu dengan rakyat. Ingat nggak teman-teman dengan konsep negara integralistik? Dianggapnya negara sebagai orang tua, rakyatnya semua integral dengan para pemimpin negara. Itu konsep awalnya. Jadi kita seperti tidak punya pemisahan antara rakyat dengan pemerintah dalam satu konsep negara, dan kita juga seakan-akan punya kesulitan memaknai publik. Karena banyak sekali kata-kata itu yang lahir dari bahasa-bahasa yang jauh dari kita, apalagi kan bahasa Indonesia sebenarnya ya semacam kreasi begitu ya. Nah baik, saya penggemar bahasa, jadi saya kalau disuruh ngomong bahasa nanti kelamaan ngomong di sini. Tapi saya ingin ngomong, ketika membaca soal alat negara ini, mari kita maknai bahwa 3 lembaga tersebut tidak tunduk pada satu pemerintahan atau kelompok kekuasaan tertentu. Jadi di sini kita akan balik lagi ke ide peluncuran hari ini, soal republik. Teman-teman harus baca lagi tulisannya Bung Robert, soal republikanisme. Karena pada akhirnya ketika berbicara soal alat negara, harusnya dia tidak tunduk pada pemerintah, tapi dia tunduk pada negara sebagai institusi demokratik yang dimiliki oleh warga. Jadi dia dituntunnya oleh nilai-nilai konstitusionalisme. Kan republikanisme modelnya begitu. Penuntunnya adalah nilai-nilai konstitusionalisme, bukan taklid buta pada pemerintah. Bukan taklid buta pada siapa nih presidennya nih, bukan itu. Nah jadi di situ teman-teman bisa lihat kacaunya istilah-istilah yang kemarin ramai kan, Pak Endarto ya, parcok, parjo, sama aja lah. Tapi kita jadi punya istilah itu. Karena kita nggak bisa memisahkan antara alat negara dengan alatnya pemerintahan. Akhirnya kita jadi harus selalu membanding-bandingkan saat ini. Seperti kata Bung Melki tadi, di satu sisi kita takut juga sama polisi, tapi sekarang juga takut juga sama tentara, takut juga banyak gitu. Karena kelemahan kita dalam memahami ini. Nah next slide ini sebenarnya bisa saya skip saja. Begitu juga next slide, 9 rekomendasi ini, 9 rekomendasi reformasi kepolisian ini dari koalisi, dan saya kira koalisi sudah ketemu dengan tim percepatan reformasi kepolisian. Di slide terakhir aja, di mana saya akan bilang bahwa prinsipnya semuanya akan balik lagi ke dasar konstitusionalnya. Prinsipnya begini, jadi saya mau ambil perspektifnya saja dulu. Kalau detailnya saya kira Pak Endarto bisa cerita banyak, tadi juga sudah cerita banyak. Sebentar lagi saya yakin akan keluar yang lebih terperinci ketimbang perdebatan soal di bawah kementerian atau tidak. Saya yakin nanti tim reformasi kepolisian akan keluar dengan yang lebih terperinci. Tapi izinkan saya fokus di perspektifnya kawan-kawan. Karena kalau membahas detail 3 hari 3 malam mungkin nggak selesai-selesai kita. Nah perspektifnya adalah pertama perspektif HAM pasti. Itu yang jadi pegangan kita ya kawan-kawan ya, harus selalu.
Artinya harus merombak budaya militerisme dalam praktek pemolisian, dalam pendidikan. Kemudian perspektif konstitusionalisme, kita mesti analisis kewenangannya kembali lagi ke pasal 30 tadi dengan pemaknaan yang lebih baik. Jadi bahkan kalau membicarakan sebenarnya mau di bawah kementerian tersendiri atau tidak dan seterusnya, harusnya balik lagi ke pasal 30. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, ada nggak sih model desain institusional kepolisian yang seperti template gitu di seluruh dunia? Jawabannya adalah tidak ada. Nggak ada. Jadi selalu kontekstual. Dan konteks Indonesia itu kita harus baca yang tadi saya terangkan agak panjang itu. Sejarah, relasi negara dengan publik. Nanti dari sini baru bisa kita turunkan. Karena kalau kita mau pakai template, misalnya udah kita tiru aja yuk Amerika Serikat. Nanti dulu Amerika Serikat juga negaranya negara federal, misalnya gitu. Kita tiru aja yuk model di mana gitu, copy paste ke sini. Nanti dulu ada sejarah tadi, postkolonialisme, ada sejarah soal bagaimana para pendiri bangsa kita memaknai negara dalam relasinya dengan warga dan seterusnya. Nggak ada template teman-teman, nggak ada jalan keluar instan, plok, keluar tim reformasi kepolisian, dah beres. Selesai kita reformasi kepolisian, nggak begitu. Bahkan mungkin nggak akan setahun 2 tahun ya Pak Indarto ya, pasti lama sekali. Nah jadi balik lagi perspektif konstitusionalisme. Yang ketiga perspektif meritokrasi, pendidikan dan kompetensi. Kemudian tentu saja perspektif democratic governance, ini juga kayak saya baru bikin di Insta Story 2 hari yang lalu, RIP Good Governance. Karena pusing ya lihat banyak banget pejabat atau masuk sini, atau masuk sini, atau masuk sini. Tapi itu juga mesti kita turunkan sampai di level institusional. Secara sistem gimana? Bukan cuma sekedar, kamu jangan masukin ponakanmu dong, misalnya gitu. Atau bukan sekedar, kamu jangan masukin anakmu dong. Bukan sekedar gitu, by system gimana? Itu yang harus kita bangun. Itu perspektif democratic governance yang saya maksud. Nah bahkan jadi ketika mau memaknai putusan MK soal Polri yang aktif tidak boleh duduk di kementerian, balik lagi ke pasal 30 ayat 4 tadi. MK menurut saya sudah memaknainya seperti itu. Jadi membuatnya dalam bentuk apakah itu undang-undang, apakah itu PP, apakah itu yang lainnya, sebenarnya esensinya MK sudah membacakan tuh esensi pasal 30 ayat 4. Nah begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya berhenti dulu di sini. Buat wrap up-nya biar nanti ingat pas tanya jawab. Poinnya adalah saya ingin kita balik lagi membicarakan satu sejarah, sampai sejarah di mana pasal 30 itu keluar, Undang-Undang Dasar pada tahun 2000, sejarah perceraian dalam tanda kutip, perceraian dalam tanda kutip ya, ini kan nggak cerai juga TNI dan Polri, cuma kan saya mau sorot ke harta gono gininya itu tadi. Dan kemudian dia jadi harus dibaca dengan konteks hari ini. Konteks hari ini yang juga semacam ada situasi yang kita mesti baca dengan perubahan pemerintahan dan seterusnya. Tapi ini semua terjadi kawan-kawan karena kita harus bongkar lagi cara kita melihat peran 3 lembaga yang disebut alat negara itu. Dan kenapa sih mereka disebut alat negara, yang lainnya enggak? Kenapa sih kalau katakanlah yang kita suka lihat. Misalnya, kok KPK enggak alat negara sih? Kok Komnas HAM segitu kerennya HAM bukan alat negara? Karena 3 lembaga itu yang kewenangannya mengandung coercive power. Hanya 3 lembaga itu yang punya coercive power, kuat sekali dan juga punya senjata. Makanya hati-hati sekali dikatakan ini alat negara, bukan sembarang lembaga negara. Oke, saya berhenti dulu di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.